Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cudah. Tentunya di video kali ini kita akan terus membahas pernikahan Syahrini, karena sudah saya lihat sampul dari YouTube itu ada seorang pesulap Denny Zarko yang melihat kehidupan Syahrini setelah menikah. Oke guys, jadi karena di sini juga ada Nujum, Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. akan mencoba mengupasnya dengan menggunakan kitab Tajul Muluk ini. Oke guys, jadi ini nggak sembarangan kitab, ini kitab para raja-raja Aceh gitu kan. Jadi kita akan langsung membahasnya secara mendetail, jadi tak perlu lama-lama, kita langsung mengupasnya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini agar cepat-cepat berkembang dan terus menjadi panduan untuk orang-orang melihat kehidupan berbagai selebritis. Oke guys, Sok jago lu. kita akan terus membahas seputar kehidupan Syahrini. Tentunya kita akan bahas yang baik-baik, yang buruk-buruknya tidak kita bahas di sini, karena ini channel YouTube baik, bukan channel YouTube buruk gitu guys. Emangnya kenapa? Oke guys, jadi kalau Syahrini ini tidak perlu kita lihat dengan kacamata lain, cukup kita lihat dengan mata telanjang gini, kita udah tahu bahwa kehidupannya memang lurus ke atas dan lurus ke bawah gitu. Maksudnya ikatannya kuat kali kepada Allah dan kepada sesama manusia gitu ya. Ya seperti kita lihat dengan sendirinya dengan berbagi berbagai rezeki kepada anak yatim gitu. Jadi seputar kehidupannya setelah menikah, kalau kondisi keuangan Syahrini itu diperkirakan semakin melonjak atau semakin banyak gitu kan, karena ini memang si Syahrini ini pembawa rezeki buat si Reno gitu kan, karena memang cocok sekali mereka menikah dan cukup tepat dalam angka-angkanya. Jadi memang rezeki kepada mereka berdua berlimpah gitu kan. Namun semua itu Allah yang memberikan, bukan siapa-siapa gitu kan. Kalau masalah dengan anak, sepertinya Syahrini akan punya satu anak kalau dilihat dari tahun pernikahannya itu. Nah, kalau dilihat dari angka-angka dari nama Syahrini dan Reno itu sepertinya maksimal 3 mereka mempunyai 3 bukan 4 salah. Jadi 3. Emangnya kenapa? Jadi 3 orang anak kalau kita lihat, cuman ini kan hanya apa namanya, ramalan lah istilahnya, atau nujum lah, sebenarnya nggak boleh dipercaya, cuman kita hanya membahas biar ada konten YouTube aja sih, karena nggak tahu bahas apa lagi gitu kan. Jadi semoga lah kalian yang nonton video ini bisa tahu pencerahannya gitu kan. Langsung tahu pencerahan di sini, pencerahannya seputar selebritis tanah air. Oke guys, jadi Syahrini menurut kitab Tajul Muluk ini dia memiliki anak 1, maksimalnya 3 gitu. Jadi ini jangan terlalu dipercaya, karena apa namanya, tidak mungkin semuanya sesuai, karena Allah semuanya memberikan, bukan kitab Tajul Muluk ini gitu. Emangnya kenapa? Gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video Cudah, jangan terlalu percaya, ini hanya sebagai hiburan saja, jangan terlalu kaku untuk kita membahasnya. Namun ada juga fakta-fakta yang benar gitu kan. Jadi tidak meramal menggunakan kartu itu tebak-tebakan juga gitu kan, karena pada dasarnya semua itu adalah Allah yang memberikan, bukan manusia ya. Allah bukan manusia. Jadi kehidupan Syahrini setelah menikah itu kalau dari seginya berlimpah, karena Syahrini pembawa rezeki juga buat si Reno, dan si Reno juga pembawa rezeki buat Syahrini. Memang cocok banget, tidak ada yang salah. Kalau masalah apalagi ya, kehidupannya semakin lama semakin indah gitu kan, tidak ada perceraian di sana yang saya ketahui gitu, yang saya lihat. Nah, saya katakan seperti itu karena memang sudah cocok kali. Kalau memang berpisah itu takdir Allah dan tidak mungkin sepertinya ya, karena memang sudah berjanji dalam satu ikatan cinta gitu. Sampean tampang bego. Bloon. Jadi kalau masalah si Syahrini ini nggak usah dilihat pakai mata atau pakai kacamata gitu kan, dari jauh di mikrofon kita ya pakai mata telanjang gini udah tahu tuh gimana tuh kehidupannya gitu kan, udah tahu kita gimana kehidupannya, dan semakin lama pun semakin membaik. Semoga saya doakan si Syahrini suatu saat bisa menggunakan jilbab
atau menutup aurat dengan sempurna. Karena insya Allah kalau udah tutup aurat, udah banyak berbuat pahala, insya Allah kita masuk surga, amin ya rabbal alamin. Apalagi tentunya si Syahrini dengan banyak sekali ilmu-ilmu agama yang dia miliki atau dia pelajari atau dia cari gitu bersama suaminya, semoga kelak masuk surga, amin ya. Karena si Reno pun suka dengan dengan Islam, jadi sama-sama lah mereka, makanya jodoh takkan kemana. Jodoh itu adalah sama, alias fotokopi diri kita sendiri, itu jelas didapat dalam Al-Quran ya. Allah menciptakan pasanganmu dari dirimu sendiri gitu. Jadi hari ini dia sekali jodoh bersama Reno itu sama sifat dan karakternya gitu, walaupun berbeda wajahnya gitu kan, tapi sama pada dasarnya, pemikirannya sama, makanya mereka berjodoh. Ngipul. Buat Luna Maya move on. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.